Karena terus terang saja, jujur saja, bahwa pembinaan umat Hindu selama ini mungkin belum seperti yang kita harapkan. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Sahabat renungan Dharma yang saya hormati, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan rahayu. Para sahabat yang saya hormati, kali ini kita akan berbicara sedikit tentang Pinandita atau pemangku sebagai pedharma Sewanam, dan ini akan menjadi sebuah wujud kemandirian dalam setiap keluarga Hindu. Apa yang saya maksudkan dengan ini? Tidak lain adalah peran seseorang di dalam setiap rumah tangganya sebagai seorang pemandu keluarga dalam upacara-upacara yang sederhana, yang bersifat rutin, yang bersifat nitya karma puja. Dan selain seorang pemangku, dalam setiap rumah tangga idealnya ada yang namanya sarati, yang paham sedikit banyak tentang sesaji. Dan kalau saja kedua figur ini ada di dalam setiap rumah tangga, maka walaupun status mereka tidaklah secara rohani merupakan atau menjadi seorang pemangku dan juga seorang sarati, namun mereka akan sangat membantu memberikan penerangan, pencerahan kepada seluruh anggota keluarga. Nah, hal ini terinspirasi ketika saya beberapa kali diminta untuk menjadi narasumber dalam memberikan pembekalan kepada para calon Pinandita. Walaupun beliau-beliau ini tidaklah semuanya akan menjadi seorang Pinandita, apalagi Pinandita yang bertugas di pura. Namun seandainya saja para calon Pinandita atau pemangku ini dan sarati ini ada dalam setiap rumah tangga, maka pembinaan ajaran Hindu, baik tatwa, etika maupun ritual, akan menjadi sebuah pola yang efektif. Dan saya memang mencoba dalam memberikan pembekalan yang tidak harus menjadikan mereka seorang pemangku, artinya tidak ada pewintenan, namun mereka sudah berperilaku, ya, perilaku dan lakunya yang mirip dalam membina keluarganya, seolah-olah mereka melaksanakan kepemangkuan. Tapi ingat, batasi hanya di dalam keluarga. Dan ini akan memberikan motivasi yang baik untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak di samping mendapat pelajaran agama, misalnya di sekolah ataupun di pasraman, di rumah masing-masing mereka akan mendapatkan tuntunan dari seseorang yang dianggap mampu, mau,
dan peduli dengan kehinduan sejak anak-anak itu berusia dini. Nah, jadi saya berpikir ke depan bahwa pembekalan-pembekalan untuk calon pinandita ini memang efektif dan bisa dilakukan oleh lembaga, misalnya PSN di setiap wilayah ataupun PHDI di setiap wilayah, bahkan juga mungkin saja menjadi sebuah program untuk lembaga maupun juga untuk PHDI sendiri. Dan tentu dalam pembekalan ini akan disampaikan pelajaran-pelajaran ataupun pengalaman-pengalaman, dan juga ada hal-hal yang memang sangat dibutuhkan. Karena terus terang saja, jujur saja, bahwa pembinaan umat Hindu selama ini mungkin belum seperti yang kita harapkan. Maka dengan keberadaan sang calon pinandita atau pemangku di setiap keluarga dan juga dilengkapi dengan sarati, ya bukan sarati sih karena ini belum, tapi yang lakunya seperti sarati, maka jelas sekali ini akan membantu program kelembagaan kita. Dan kita tidak membutuhkan biaya yang besar, waktu yang lama. Namun bayangkan saja, apabila di dalam setiap keluarga ada dua figur ini, walaupun mereka belum secara rohani menjadi pemangku pinandita ataupun sarati, namun laku dan perilaku yang sudah mengarah kepada kepribadian kedua figur ini, maka kita akan memiliki anak-anak unggul ke depan ini yang mendapatkan pengetahuan dari sekolah atau pasraman dan mendapatkan prakteknya di setiap keluarga. Dengan demikian, Bapak Ibu penuan Dharma yang saya muliakan, mungkin ini merupakan sebuah terobosan baru yang tidak salah kalau kita coba lakukan. Dan sesungguhnya saya yakin sudah ada tokoh-tokoh yang berpikir seperti ini, hanya belum menyeluruh. Mungkin baru kelompok-kelompok tertentu di daerah-daerah tertentu, ya. Dan saya masih ingat di beberapa wilayah di Bali saya bertemu dengan tokoh-tokoh orang suci yang sudah melakukan itu secara diam-diam. Sehingga dalam sebuah wilayah, katakanlah Banjar, ada berapa kakak? Ada katakan 100 kakak, 50 kakak saja. Di setiap rumah tangga ada orang yang berperilaku dan lakunya seperti seorang pemangku walaupun belum diwinten, dan juga seorang sarati. Maka kita bayangkan betapa ke depan kita akan tidak pernah lagi bersusah payah memikirkan seperti apa pola pembinaan kita. Kata kuncinya adalah di setiap keluarga harus ada dua figur ini, dan ini menjadi sebuah realitas kemandirian setiap rumah tangga Hindu yang diam-diam sudah melakukan pembinaan sejak dini. Bapak Ibu sekalian, para sahabat Renungan Dharma yang berbahagia, saya begitu yakin pola seperti ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Akan muncul keluarga-keluarga Hindu yang memiliki kualitas tidak kalah dengan saudara-saudara dari agama
lain. Nah, barangkali ini perlu mendapatkan perhatian dari para pemirsa Renungan Dharma, bahwa sebuah terobosan sangat diperlukan di dalam membina, membangun, dan mempertahankan kehinduan demi tidak hanya keluarga, tetapi juga demi kenusantaraan kita, demi negeri tercinta ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi sebuah renungan dan menjadi sebuah harapan juga, serta kebermanfaatannya akan kita lihat, kita nikmati bersama-sama demi masa depan. Demikian Bapak Ibu sekalian, para sahabat Renungan Dharma yang saya hormati. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi sebuah titik awal kita melangkah ke depan untuk negeri. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.